Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu lembaga sosial. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Yuk kita belajar. Sobat Esen, dalam materi lembaga sosial ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Selain pengertian, ada ciri-ciri lembaga sosial, kemudian tipe-tipe lembaga sosial yang nantinya ada berdasarkan perkembangannya, ada berdasarkan nilai yang diterima masyarakat, berdasarkan penerimaan masyarakat, berdasarkan penyebarannya, dan juga berdasarkan fungsinya. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Banyak sekali bentuk-bentuk lembaga sosial. Kita contohkan seperti lembaga politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi dapat dibagi dua, ada fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan, yang diinginkan dari adanya lembaga sosial tersebut. Sedangkan fungsi laten, fungsi yang tidak diharapkan, tidak diinginkan dengan adanya lembaga sosial tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Lembaga sosial adalah himpunan norma. Himpunan norma dari segala tingkatan. Dari segala tingkatan yang berkisar pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk lembaga sosial yang dibentuk di dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kita contohkan seperti lembaga pendidikan. Kebutuhannya pokoknya apa? Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ekonomi, kebutuhan pokoknya apa? Menciptakan, kemudian menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Baik itu sandang, pangan, papan, dan segala bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jadi, pada intinya, setiap lembaga yang dibentuk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya, selain pengertian, ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri lembaga sosial. Apa yang menjadi ciri-ciri lembaga sosial? Yang pertama, yang pertama adalah suatu lembaga sosial pasti memiliki tingkat kekekalan tertentu. Nah, yang berarti tingkat kekekalan ini dapat kita beri contoh lain seperti umur ya. Sebuah lembaga itu memiliki umur yang panjang. Nah, suatu lembaga yang ada itu bisa jadi umurnya lebih lama dibandingkan dengan umur manusia itu sendiri. Kita contohkan, lembaga keluarga. Itu sudah ada sebelum kita lahir. Lembaga pendidikan, itu bahkan sudah ada sebelum kita lahir atau bahkan setelah kita meninggal juga masih ada lembaga tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu lembaga memiliki tingkat kekekalan tertentu atau memiliki umur yang panjang. Selain memiliki tingkat kekekalan tertentu ya, sebuah lembaga pasti memiliki tujuan. Tidak ada lembaga yang dibentuk tidak memiliki tujuan ya. Pasti semua lembaga yang dibentuk ada tujuan masing-masing. Oke, selain adanya tujuan, sebuah lembaga sosial pasti memiliki lambang.
Nah, jadi lambang ini dapat dijadikan sebagai ciri khas ya dari lembaga itu sendiri. Lambang lembaga pendidikan pasti berbeda dengan lambang lembaga pendidikan. Begitu juga dengan lembaga ekonomi. Nah, selain menjadi suatu ciri khas juga, itu menjadi pembeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Oke, selain memiliki lambang, sebuah lembaga juga pasti memiliki alat. Nah, atau perlengkapan. Nah, alat atau perlengkapan ini digunakan untuk menjalankan aktivitas dari suatu lembaga. Contohnya, untuk menjalankan aktivitas lembaga pendidikan, pasti membutuhkan tenaga pengajar, kemudian pasti membutuhkan bangku, ya, kemudian meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Itu untuk menjalankan aktivitas dari lembaga pendidikan. Begitu juga dengan lembaga yang lainnya, lembaga politik, pasti memiliki anggota-anggota MPR, DPR, dan sebagainya. Kemudian, sebuah lembaga sosial juga memiliki tradisi. Tradisi di sini sama halnya seperti norma atau aturan, baik itu aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan lain-lain ya. Jadi ini beberapa ciri-ciri lembaga sosial: memiliki umur, memiliki tujuan, adanya lambang, adanya alat atau perlengkapan, dan adanya tradisi maupun aturan. Oke, selanjutnya mengenai tipe-tipe lembaga sosial, mengenai perkembangannya nanti bisa dibagi dua. Nilai yang diterima masyarakat nanti juga dapat dibagi menjadi dua, dan sampai kepada fungsinya juga dapat dibagi menjadi dua. Begitu juga dengan bentuk-bentuk lembaga sosial, banyak sekali ya. Kemudian apa yang menjadi fungsi dari lembaga sosial, ada fungsi manifest dan juga fungsi laten. Semua itu Sobat Adsense dapat mempelajarinya lebih lengkap di website adsense.id. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan mengenai lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Semoga Sobat Adsense dapat memahaminya ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat Adsense dapat mengunjungi website adsense.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!